Sebuah cambuk yang terlihat penuh dengan duri dan beberapa bulu. Namun sepertinya itu bukanlah cambuk yang seperti terlihat di dunia nyata. Cambuk itu menyerupai sebuah ekor makhluk yang dipotong. Kemudian potongannya itulah yang digunakan Pak Harjo menjadi cambuk. Gimana ya ngejelasinnya? Intinya cambuk yang digunakan Pak Harjo ini adalah cambuk yang terbuat dari ekor makhluk gaib yang berhasil ditaklukkannya dulu. Dan perlu teman-teman tahu, cambuk ini juga dapat dilihat di dunia nyata. Beberapa kali aku melihat cambuk itu saat berada di loji milik Pak Harjo. Dan memang tekstur dari cambuk itu sangat kaku, dengan tulang yang menyeruat keluar, yang membuatku melihatnya seperti duri. Dan setelah tulang yang menyeruat itu ada rambut ekor yang terlihat jarang di setiap permukaannya, alias tidak rata. Setelah cambuk itu disabetkan ke arah Adiwilaga, ternyata cambuk itu berhasil mengenai tangan Adiwilaga yang dulu pernah terluka dan terputus saat menyelamatkan Anggi, dan tangan itu berhasil dipulihkan oleh Sinta dulu sehingga bisa tersambung lagi dengan sempurna. Dan kini tangan itu kembali terkena serangan oleh sabetan cambuk Pak Harjo yang membuat bekas luka lama itu terbuka lagi. Bekas sabetan Pak Harjo membuat luka lama terbuka dan kembali membuat tangan itu seperti akan putus lagi karena goresan duri-duri dari cambuk Pak Harjo. Karena rasa kesakitan akibat sabetan yang membuat bekas luka dan kembali tangannya akan putus untuk kedua kalinya, Adiwilaga kemudian melepaskan cengkramannya sehingga aku terjatuh ke tanah dan melihat tangan Adiwilaga yang mulai menggantung akan putus. Setelah aku terlepas dari tangan Adiwilaga, aku tak menduga kalau Nenek Lasmi juga akan menyerangku. Walau kalau dilihat wajahnya sama sekali tidak berani melihat ke arahku. Dan di saat itu, dari arah atasku meluncur sesuatu langsung menghantam Nenek Lasmi dan Adiwilaga. Dan serangan itu berhasil membuat mereka terpental menjauh dariku. Dan sosok itu terlihat tatapan yang sangat marah di kedua bola mata itu. Tangan kanannya memegang potongan dari tangan Adiwilaga dengan mengenakan gaun kebaya seperti biasanya Sinta datang menolongku. Memang baru aku sadari kalau aku salah dalam menuduhnya sebagai pengkhianat karena menyerang Nenek Lasmi. Dan sesungguhnya malah dia yang benar-benar melindungi aku dan keluarga kecilku ini. Sia-sia aku ngobati tanganmu Adiwilaga. Nek akhirnya jebol kanggo nyerang wong sing kudune tak jogo, ucap kesal Sinta sambil meremas potongan tangan Adiwilaga. Aku yang masih terkapar di atas tanah hanya bisa memandang Sinta dengan penuh rasa bersalah karena prasangkaku yang ternyata salah. Ingin rasanya langsung meminta maaf pada Sinta saat ini juga. Namun belum sempat aku mengutarakan ucapan itu, Sinta sudah melesat ingin menghantam Nenek Lasmi yang memang benar-benar berkhianat atas perintah yang diberikan padanya. Sementara Adiwilaga yang terlempar dan terkapar langsung memegangi tangannya yang dengan mudah putus oleh Sinta. Teriakan dari Adiwilaga mengeluarkan suara harimau yang cukup keras. Auman Adiwilaga sangat terlihat berpengaruh pada makhluk lain di sekitar kami saat itu. Ekspresi mereka terlihat down mendengar suaranya. Suara menggelegar Adiwilaga terdengar begitu keras. Sedangkan Sinta langsung melesat ke arah Nenek Lasmi dengan mengeluarkan pedang berwarna biru dari perutnya. Pedang yang sama dengan yang dia gunakan saat perang menyelamatkan Anggi dulu. Mata pedang yang siap dihunuskan ke arah Nenek Lasmi membuat Pak Harjo mengambil tindakan untuk mengambil pedang itu menggunakan cambuk yang dia pakai tadi untuk menyerang Adiwilaga. Dengan cepat, Pak Harjo mengarahkan cambuknya dan menyabet pedang yang dipegang oleh Sinta. Tali dari cambuk itu langsung terlilit pada pedang dan kemudian ditarik oleh Pak Harjo. Ojo melu-melu urusanku. Iki urusan majikan karo babu. Kowe menengo, kendang balekno pedangku. Ekspresi Sinta terlihat begitu marah dengan apa yang dilakukan Pak Harjo. Ojo kesusun juga dalan. Meh salah koyo opo sing salah dudu rewangmu. Tapi kae lho, jen kae sing ana ning ngarepmu. Bujuk Pak Harjo supaya Sinta memikirkan tindakannya.
Kae urusan mengko, sing penting Lasmi. Aku ora trimo apa sing wis dilakoni karo Rian lan keluargane. Aku wis angel-angel jogo malah dekne gawe perkara. Ucap Sinta tak bisa menahan emosinya. Saat Pak Harjo dan Sinta sedang beradu argumen, Nenek Lasmi secara perlahan ingin kabur dari hadapan Sinta yang hanya berjarak beberapa meter saja. Namun gelagatnya langsung dengan sangat mudah terbaca oleh Sinta. Dengan sigap, Sinta langsung kembali melesat dan memukul wajah Nenek Lasmi hingga tersungkur. Dan begitu dia tersungkur, dengan cepat kaki Sinta dihentakkan pada leher Nenek Lasmi dan menahannya. Suara Nenek Lasmi seolah menahan nafas karena lehernya diinjak oleh Sinta dan tanpa bisa melepaskannya. Nenek Lasmi hanya bisa memberontak dengan tangannya, berusaha menyingkirkan kaki Sinta dari lehernya. Tapi semakin dia berusaha menyingkirkan kaki Sinta, malah semakin kuat Sinta menekan lehernya dengan kaki. Ekspresi Sinta yang melihat Nenek Lasmi dengan ekspresi marah dan geram langsung mengatakan pada Nenek Lasmi, babu kurang ajar. Cepet jelas ke karo Rian. Opo sing wis mbok lakoni karo Via? Cepet ngomong, ucap Sinta sambil terus menekan kakinya pada leher Nenek Lasmi. Iki kabeh salah den Rian, ucap Nenek Lasmi terbata-bata. Opo salah Rian karo kowe? Bisa-bisane kowe nyalahke Rian? Tanya Sinta terus menekan. Aku ora terima pengabdianku ora diregani, ucap Nenek Lasmi. Hah? Kowe ora diregani? Sing ono aku sing ora diregani. Mergo kowe aku dadi kisruh karo Rian. Isone kowe ngomong ngono? Wong kowe iso manggon ning omahe Rian, kok iso muni ora diregani? Lah piye karo aku? Hah? Protes Sinta terhadap keadaannya sekarang. Karena saking kesalnya Sinta dengan jawaban Nenek Lasmi, dengan kakinya Sinta menendang leher Nenek Lasmi hingga akhirnya dia terpental. Ada sedikit rasa tidak tega atas perlakuan dari Sinta pada Nenek Lasmi, tapi teringat dengan apa yang terjadi dengan Via. Aku menjadi sedikit acuh terhadap Nenek Lasmi saat itu, tapi yang jelas, semua permasalahan ini adalah karena Maduswara. Dia adalah sumber masalah yang terjadi di rumahku. Rumah yang tadinya terasa nyaman berubah menjadi panas, baik panas karena suhu ruangan ataupun panas karena aku. Via dan seluruh penghuni dalam rumah bisa saling bermusuhan. Tak, cukup, wes cukup, iki, ucapku meminta Sinta untuk berhenti. Namun saat aku ingin mengatakan sesuatu dan belum selesai, malah Sinta memotong omonganku. Apa? Isi ra percaya kowe karo aku? Isi ra terima kowe karo pelakuanku maring Lasmi? Iki sumbere dhewe musuhan. Padahal mbiyen ra tau kaya iki, ucap Sinta yang salah paham karena aku memintanya berhenti. Dudu kuwi tak, saiki sing perlu diurusi makhluk siji iki. Iki biange masalah, iki sing gawe keluargane dhewe ra genah-genah. Jawabku menunjuk Maduswara. Di saat aku sedang berbicara dengan Sinta dari arah Adiwilaga, dia dengan menahan rasa sakit di tangannya yang terputus langsung berlari menuju ke arahku dan hendak menerjang sehingga aku bisa keluar dari pagar rumah yang tadi baru saja dibuat oleh aku dan Pak Harjo. Pak Harjo dengan sigap melihat Adiwilaga akan menerjang ke arahku. Cambuk yang dia pakai untuk melukai Adiwilaga kembali disabetkan ke arah kaki Adiwilaga yang bertujuan untuk mengurangi mobilitasnya. Namun karena jarak yang sudah dekat denganku, walaupun Pak Harjo berhasil melukai kaki Adiwilaga, aku tetap harus menghindar dengan melompat ke arah belakang, yang dimana itu adalah batas antara halaman rumah dengan jalan, alias melewati batas pagar yang dibuat tadi. Kowe ora usah melu-melu urusan iki. Kowe yo asline ora paham karo apa sing kowe lakoni. Aja mung mergo hasutan saka makhluk kaya ngono, kowe dadi melu-melu nyerang Rian. Kowe iki kudune fokus njaga Via sing temenan dadi juraganmu. Sadaro, sebab kowe dirusuhi karo makhluk kae. Juraganmu saiki loro-loronen. Ucapan Pak Harjo mencoba menyadarkan Adiwilaga. Mendengar perkataan dari Pak Harjo, Adiwilaga dengan menahan rasa sakit pada kakinya, seolah sedang berpikir di dalam kepalanya.
Terlihat dari ekspresi bingung pada wajahnya. Terlihat juga tatapan kosong kebingungan mengarah ke tanah dan diselingi mulut yang menyengir kesakitan. Wes, serahke Lasmi lan Adiwilaga karo aku. Kowe wong loro, rampungke urusanmu karo Maduswara. Aku tak netralke hawa negatif sing ana ning awake Lasmi lan Adiwilaga. Sekalian tak busek hasutan sing wis tau diomongke Maduswara. Ucap Pak Harjo sambil mengayunkan cambuknya ke arah Nenek Lasmi dan Adiwilaga secara bergantian untuk kemudian menyeretnya mendekat ke arah Pak Harjo. Aku yang sudah keluar dari batas pagar otomatis langsung menjadi objek utama para makhluk di luar sana untuk menyerangku. Karena rasa tidak terimaku atas apa yang sudah dilakukan oleh Maduswara terhadap orang-orangku. Rasa takut yang biasanya menyerang saat berhadapan langsung dengan makhluk-makhluk ini seketika hilang begitu saja. Golok peninggalan Bapak yang kini berada di tanganku langsung kuayunkan untuk menyerang mereka yang berada di dekatku. Beberapa kunti dan genderuwo mulai mengarahkan tangannya padaku untuk diraih. Dengan refleks dari golok yang aku genggam, secara otomatis langsung kuayunkan golok ini ke arah mereka, yang kebetulan secara tepat mengenai tangan-tangan mereka hingga akhirnya putus. Dan bahkan energi sabetan golok ini bisa sampai menyerang makhluk lain yang ada di belakangnya. Terbukti ada beberapa makhluk di belakang juga tersayat dan terluka akibat seranganku. Sinta juga melesat menuju ke arahku sembari mengambil pedang yang berada di tangan Pak Harjo. "Balekno pusakaku. Ora usah melu-melu meneh urusanku," ucap Sinta dengan jutek pada Pak Harjo. Setelah mengambil pedangnya, Sinta langsung melesat menghampiriku dan membantuku menghabisi mereka yang berusaha menyerangku. "Jebul, barangku ya ono ning kowe cah cilik," ucap Maduswara melihat ke arah golok yang aku pegang. Makhluk Allah, kowe kabeh iki bakal mati nek isih duwe niat nyerang aku karo boloku. Kowe kabeh iku mung didadekne alat karo makhluk kuwi, ucap Sinta memberi peringatan sambil menunjuk ke arah Maduswara. Namun peringatan yang dikatakan Sinta itu sama sekali tidak digubris oleh makhluk-makhluk yang dikatakan rendahan oleh Sinta. Kebanyakan dari mereka masih ingin menyerang aku dan Sinta saat itu juga. Dengan tidak segan-segan, Sinta mengayunkan pedangnya hingga membuat beberapa makhluk yang berada di depannya langsung binasa dan terpotong oleh ayunan pedang yang mengenai mereka. Mereka sebenarnya masih beruntung karena Sinta sebenarnya masih memberikan peringatan pada mereka yang belum terkena sabetan pedang dari Sinta. Karena kita tahu sendiri, apabila Sinta memberikan serangan penuh, aku yakin mereka semua akan segera binasa dalam sekali sabetan pedang. Karena saat peperangan menyelamatkan Anggi dan melawan pasukan Barja, dalam sekali sabetan, Sinta bisa membinasakan puluhan pasukan Bajra. Jadi mereka yang tumbang di depan Sinta kali ini hanya menjadi sebuah peringatan bagi makhluk lain yang masih ingin mencoba untuk menyerang. Rasa gentar mulai tampak pada sebagian besar makhluk yang tersisa di sana. Sedangkan Maduswara merasa tidak terima dengan apa yang diperbuat oleh Sinta. "Kurang ajar kowe, wani-wanine mateni bangsane dhewe," ucap murka Maduswara pada Sinta. "Bangsane dhewe? Ngapura, aku duduk bangsa sing seneng ngganggu manungsa. Aku urip bareng manungsa. Aku beda karo kowe. Dasar jin jenis kewan," ucap Sinta membalas ucapan Maduswara. "Wanine kowe ngelek-ngelekke bangsaku? Opo salah jin kaya aku? Aku mau njaluk dipadake karo liyane." "Aku njaluk dipadake karo kowe. Nanging bapake bocah kuwi malah ngurung aku ning watu." "Bejo mergo gobloke bocah kuwi, aku bisa metu," ucapnya pada Sinta. "Kuwi kabeh mergo salahmu dhewe. Apa sing wis diajarke karo Bapak Erian salah mbok gunake. Ora digawe kanggo kebecikan, malah ana ning ngrusak karo mateni sapa wae ora ndelok-ndelok. Padahal Bapak Erian ora krasa keganggu," terang Sinta menjelaskan alasan bapakku menyegel Maduswara. "Tetep ora adil. Kabeh sing tak lakoni ku yo kanggo nglindungi kok.
Mula aku ngenteki kabeh sing jajal ganggu Bapak Rian. Bantah Maduswara. Iku tandane kowe goblok. Dudu Rian apa bapake? Anak turunan Simbah Rian ra bakale ana sing seneng karo tindakanmu. Jenenge kewan ya tetep kewan, ra bakal ora iso mikir. Ejek Sinta pada Maduswara. Ya, memang Maduswara ini terlihat seperti ksatria Jawa, namun memiliki perawakan seperti monyet. Dan itu alasan kenapa dari tadi Sinta mengatakan dia adalah jin hewan alias siluman. Dan mungkin sifatnya seperti itu adalah sifat alami dari bangsa hewan yang memang menjadi sifat utamanya. Kowe kabeh gendang serang iki loro-loro nih. Ojo malah mbok delok ketok. Gendang serang ra usah wedi. Kowe bakal diidak-idak karo bangsa jin iki, karo wong iku nek ora wani nglawan. Maduswara kembali memprovokasi pada makhluk yang masih ketakutan. Dengan serangan Sinta tadi, beberapa makhluk masih memiliki hasrat untuk menyerang kami. Namun banyak dari mereka yang justru berjalan mundur secara perlahan. Mereka enggan untuk menjadi korban serangan Sinta. Dan aku selanjutnya. Alah, suwen. Gendang entek kowe kabeh. Ucap Maduswara mulai menyerang dengan melompat ke sana kemari. Layaknya monyet yang lihai berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya. Apa jadinya nih kalau Kliwon nih yang dipanggil buat ngelawan Maduswara? Apa biar diajar Mamang Gondrong saja nih? Ya semoga saja Mas Rian bisa bertemu dengan Mas Dioseta dan Mas Teguh Valuvia QWERTY. Mungkin di tahun depan atau akhir tahun ini bisa berkolaborasi dalam membantu sesama. Mari kita lanjut lagi. Kecepatan dari sosok Maduswara memang benar cukup cepat. Aku hampir tidak bisa melihat pergerakannya saat dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Namun, kalau dilihat dari mata Sinta yang berada di sampingku, dia sepertinya dapat melihat kemana perginya Maduswara untuk menyerang. "Rian, awas sampingmu!" Tiba-tiba Sinta berteriak untuk aku segera menghindar dari serangan. Mendengar peringatan dari Sinta, aku langsung menebaskan golok yang aku pegang ke arah kanan, tepat sebelum tebasan cakar dari Maduswara mengenai perut sebelah kananku. Dan golokku berhasil menghalau cakar itu, dan segera spontan Sinta langsung menebaskan pedang yang dia pegang mengarah ke tangan Maduswara yang sedang berada tepat di hadapanku. Handaikan aku bergerak, pasti tebasan pedang Sinta bisa saja salah sasaran. Dian kowe tak meh wae kena tanganku iku lho, protesku pada Sinta atas jarak pedang yang dia tebaskan begitu dekat dengan diriku. "Alah, tenang wae, aku wis ngira-ngira ora bakal kena awakmu," ucap Sinta sedikit kesal karena tebasannya tidak mengenai Maduswara. Ya, serangan dari Sinta berhasil dihindari oleh Maduswara dengan berpindah secara cepat dan sudah tidak terlihat lagi. Suara tawa dari Maduswara terdengar puas karena serangan dari Sinta berhasil dia hindari. Andaikan tadi serangan Sinta tidak bisa dihindari, sudah dipastikan tangan itu akan terputus. Karena bekas dari sabetan pedang dari Sinta membekas di tanah cukup dalam. Padahal itu hanya sabetan anginnya, bukan langsung mengenai pedangnya. Dan melihat bekas sabetan pedang itu langsung membuatku untuk menyingkirkan kakiku dari sana. Jarak antara bekas sabetan pedang Sinta dengan kakiku hanya berjarak beberapa senti saja. Itu yang membuatku sedikit protes dengan Sinta. Saat aku sedang mencoba menyelesaikan masalahku dengan Maduswara, Pak Harjo di belakang alias berada di rumah untuk menghilangkan efek negatif dari hasutan Maduswara pada Nenek Lasmi dan Adi Wilaga, sekaligus mencoba untuk sekalian membersihkan rumahku yang sudah tertutup oleh energi gaib negatif cukup kental, termasuk menghilangkan hewan-hewan yang sengaja ditaruh dalam rumah oleh Nenek Lasmi karena ingin mencelakakan Via. Kembali ke aku dan Sinta melawan Maduswara. Sinta yang bisa melihat pergerakan Maduswara langsung ikut melesat mengejarnya dengan harapan bisa menyerang Maduswara 1 lawan 1 tanpa melibatkan aku. "Yan, kowe siap-siap neng kene wae. Aku bakal giring ketek kae ngarah rene. Kowe siap-siap nyerang nganggo golok bapakmu," ucap Sinta memberi instruksi. "Iya tak, aku tak siap neng kene. Aku tak fokus karo auramu.
Mong auramu tok sing jelas bisa aku turuti arah obahe. Jawabku siap dengan instruksi Sinta. Secepat kilat, Sinta melesat mengejar madu suara. Pergerakan Sinta bisa aku ikuti dengan mataku tertutup karena merasakan auranya. Ke arah manapun aku bisa melihatnya, mengikuti madu suara, dan sesekali menyerang dengan sabetan pedangnya, namun dapat dihindari oleh madu suara. Hingga pada akhirnya aku merasakan Sinta mulai mengarahkan madu suara untuk meluncur ke arahku. Dan setelah aura itu semakin dekat, aku bersiap melepaskan seranganku dengan golok. Dan saat dia semakin mendekat, aku sabetkan golokku dan suara tangkisan benda mengenai golokku terdengar cukup nyaring. Dan setelah itu aura dari Sinta terasa menjauh dan suara hantaman dinding terdengar tak jauh dari hadapanku. Dan ternyata itu adalah Sinta yang terpental akibat menangkis seranganku tadi. "Tak, kowe rapopo? Kok malah kowe sing ngantem golokku?" tanyaku melihat Sinta yang terduduk akibat menghantam tembok. "Kewan kurang ajar, tak akoni pancen ampuh kemampuane. Obahe cepet banget," ucap Sinta sambil mencoba berdiri. "Tapi kowe ra apa-apa toh?" jawabku cemas pada Sinta, karena mengingat efek tebasan golok ini cukup memberikan efek damage yang kuat. "Tenang wae, aku iki kuat, ora gampang kena serangan." "Yan, awas Yan," jawab Sinta sambil setelah itu berteriak padaku untuk minggir, karena terkejut dengan peringatan dari Sinta yang tiba-tiba. Bukannya aku menghindar, tapi malah mencoba menoleh ke belakang untuk melihat serangan sambil memposisikan golokku untuk menangkis serangan dari madu suara. Namun saat aku berbalik arah, ternyata sebuah tangan lebar dan berbulu dari madu suara langsung meraih rambutku dan menariknya hingga aku terseret. Rasa sakit pedih tidak karuan di bagian kepala. Baru aku rasakan kepalaku sesakit ini karena diseret di bagian rambut. Tanganku memberontak sambil menebaskan golokku ke arah madu suara. Karena beberapa sabetan kecil yang mengenai tubuhnya, akhirnya dia melepasku dengan cara dihantamkannya tubuhku pada tanah. "Kurang ajar gue, bocah isone mung gawe susah," ucap madu suara menahan sakit karena tebasan sambil melempar tubuhku ke tanah. Setelah tubuhku menghantam tanah, refleks aku langsung memuntahkan sesuatu dari mulutku yang tiba-tiba merangsak keluar terasa dari tenggorokan. Dan ternyata yang merangsak keluar dari mulutku adalah darah akibat hantaman tubuh ke tanah. Sudah jelas aku mengalami cedera dalam tubuhku, dan kemungkinan besar di tubuh nyataku juga sama, memuntahkan darah. Seperti biasa, saat Sinta mengetahui aku memuntahkan darah, otomatis amarahnya langsung memuncak dan langsung mengejar madu suara. Ekspresi geram sungguh terpancar dari wajah Sinta. Kecepatannya mengejar madu suara juga kurasakan begitu meningkat. Madu suara yang mencoba untuk menghindar sepertinya mulai terkejar oleh Sinta yang menambah kecepatannya saat mengejar. Tangan Sinta berhasil meraih pakaian dari madu suara dan kemudian menariknya dan siap menghunuskan pedang pada tubuh madu suara. Namun dengan sangat mudah, madu suara berhasil menahan pedang Sinta dengan tangan satu tangannya, dan secara cepat Sinta kemudian melayangkan tendangan ke arah wajah madu suara dan berhasil menghantam wajah berbulu itu. Namun tangan madu suara sama sekali tidak melepaskan tangannya pada pedang milik Sinta, dan efek dari tendangan Sinta hanya berefek membuat kepalanya menoleh saja. Mung koyo ngene iki serangane kowe-kowe ora bakal ngefek karo aku. Tapi tak akoni tendanganmu lumayan mantep, tapi ora bakal bisa ngalahke aku, ucap madu suara mengejek Sinta. "Kewan koyo kowe wani-wanine nyerang aku, sing wis jelas kastane luwih dhuwur saka bangsamu. Bakal tak ajar kowe ngasih wujud," ucap Sinta penuh emosi. "Alah, ora usah kecupros soal kasta. Aku ora peduli karo kasta. Sopo wae sing wani nantang aku bakal tak garap," ucap madu suara menatap tajam Sinta. "Kurang ajar kowe. Intine sopo wae sing nglarani Rian lan keluargane bakal tak enteki," ucap Sinta semakin emosi dengan jawaban madu suara. Pedang yang sedang ditangkis oleh madu suara
kemudian ditariknya oleh Sinta, sambil kedua kakinya dihentakkan pada perut Maduswara yang membuatnya terlempar ke belakang. Setelah itu Sinta langsung dengan sigap menebaskan kembali pedangnya secara vertikal, berharap Maduswara akan langsung terbelah menjadi dua. Namun, karena Maduswara memiliki kelihayan dalam pergerakan, dia dengan sangat mudah menghindari serangan dari Sinta. Yang ada adalah para jin kroco yang tadinya mengepung rumahku menjadi korban dari sabetan pedang Sinta yang gagal mengenai Maduswara dan malah bablas menghantam para jin yang tadi mengepung rumahku. Dan jin yang berhasil lolos dari serangan nyasar Sinta langsung berhamburan meninggalkan kita semua, dan hanya tersisa aku, Sinta, dan Maduswara. Sementara Pak Harjo sepertinya belum selesai dengan Nenek Lasmi dan Adi Wilaga, ditambah urusan di dalam rumah yang ingin langsung Pak Harjo bersihkan, sementara aku dan Sinta mengatasi Maduswara. Namun, tendangan yang berhasil ditangkis oleh Sinta justru malah dia dibuat terkejut karena kaki Maduswara yang digunakan untuk menendang Sinta malah justru kini kaki itu mencengkram tangan Sinta. Ada satu yang kami lupakan. Maduswara ini merupakan jin berwujud manusia kera, sehingga kakinya pun dapat mencengkram layaknya kera di dunia nyata. Setelah berhasil mencengkram tangan Sinta, Maduswara kemudian berayun dengan tumpuan tangan Sinta untuk menyerang menggunakan tangannya. Maduswara mengarah ke bagian belakang. Tangannya berhasil mencengkram rambut Sinta, lalu menariknya ke belakang dan membuat kepala Sinta menjadi mendongak ke atas. Dan aku paham titik yang akan menjadi incaran Maduswara adalah leher Sinta yang akan dihantam menggunakan tangan. Akan sangat fatal apabila Sinta berhasil diajar tepat di lehernya, karena posisi mereka kali ini tidak bergerak cepat. Maka aku dapat melihat posisi mereka, dan aku mencoba untuk menebaskan golokku dari kejauhan untuk kemudian mengarahkan gelombang serangan ini ke arah Maduswara yang berada tepat di atas Sinta. Gelombang serangan dari golok ini melesat cepat menuju ke arah mereka. Aku yakin kini akan berhasil mengenai sosok Maduswara, karena saat itu dia sedang fokus pada Sinta. Dan benar saja, Maduswara benar-benar terkena seranganku hingga terpental ke tanah. Wajah kesal Maduswara terlihat sangat jelas, sedangkan tangannya memegang bagian tubuhnya yang terkena sabetan golokku, yang ternyata sabetan yang kedua ini berhasil mengenai bagian tubuhnya yang tadi sudah terluka olehku saat Maduswara menyeretku. "Kowe wani-wanine gawe aku kaya iki, bakal tak rampungi kowe," ucap Maduswara sambil memegang tubuhnya yang terluka. "Ora usah kakean cangkem, lawanmu sing sebanding kuwi aku. Ora ana urusan karo Rian. Sakdurunge kowe ngrampungi Rian, wis tak jamin kowe bakal entek dhisik," ucap Sinta sambil menyibakkan rambutnya yang berantakan karena dijambak Maduswara. "Alah, ora perlu gentenan, bakal langsung tak rampungi kowe sekalian. Kene, masuk kabeh," ucap Maduswara mulai menantang kami berdua lagi. Dengan wajah kesal bercampur marah, Maduswara berlari dengan cepat menuju ke arahku. Karena tidak bisa melihat arah serangannya, aku hanya bisa bersiap dengan posisi bertahan menggunakan golokku. Dan benar, Sinta langsung berteriak memberitahu bahwa Maduswara akan menyerang ke arah kiriku. "Yan, siap-siap, di kirimu," ucap Sinta memberi peringatan. Dengan sigap, aku langsung memposisikan golok untuk bertahan di bagian kiriku. Cakar dari Maduswara muncul tepat saat aku memposisikan golokku di bagian kiriku. Kuku tajam berwarna hitam dengan jari-jari sangat mirip dengan jari milik Primata terlihat jelas. Dan karena serangannya berhasil kutangkis, sosok Maduswara sempat berdiri tepat di hadapanku dengan wajah terlihat jelas. Berbulu, kulit berwarna hitam dengan wajah khas Primata penuh dengan bulu menyeringai, mengerikan dengan taring atas dan bawah keluar dari mulutnya. Dan saat menyeringai itu, dia berkata, "Kowe bakal nanggung apa sing wis tau dilakoni bapakmu marang aku." Karena wajah yang ditampakkan begitu dekat, membuatku benar-benar terkejut dan tak sadar bahwa tangan lain dari Maduswara sudah bersiap menerkam tubuhku. Namun serangan itu berhasil digagalkan oleh Sinta
yang langsung menerjang tangan Maduswara dengan pedangnya. Namun dia sadar akan kedatangan Sinta, sehingga saat Sinta akan menyerang Maduswara, dengan mudah Maduswara menahan pedang Sinta dengan tangan yang sebenarnya akan menyerangku. Melihat dua tangan Maduswara sibuk menahan golokku dan pedang Sinta, aku langsung mempersiapkan tanganku untuk mengumpulkan energi dan langsung aku arahkan pukulan pada dada Maduswara yang menggunakan tangan yang sudah aku selimuti dengan energi itu. Dan ternyata Sinta juga melakukan serangan yang sama. Jadi aku dan Sinta melancarkan serangan secara bersamaan menuju ke dada Maduswara yang membuatnya terpental jauh. Kurang ajar, ngerasa ampuh ha? Rakroso seranganmu iki. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Oh ya, saya minta tolong ya di bagian ini buat teman-teman yang pengen Mas Rian collab sama Mas Dio atau QWERTY Pink, Mas Teguh Valvi. Tolong teman-teman bantu nge-tag mereka berdua ya. Dengan cara @dioseta atau @QWERTY Pink gitu ya. Mudah-mudahan bisa berkolaborasi ya. Saya pamit dulu teman-teman, nantikan 2 bagian lagi selesai nih seri ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sekali lagi menurut bahasa yang teman-teman kurang tahu, mohon maaf ya. Ini karena ya seperti ini supaya rasanya ada gitu ya. Mohon maaf buat teman-teman yang kurang tahu bahasa daerah sini. Saya mohon maaf ya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillahirabbil alamin.